Kalian mungkin suka lihat tuh di Shopee kayak peralatan ini sama tapi kok bisa beda brand ya? Ya karena kemungkinan dia beli dari seller yang sama tapi beda customnya aja guys. Welcome back Titipers, balik lagi bersama Mintips dari Titip Lilin. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Udah makin dekat sama Lebaran nih kalau bagi teman-teman Muslim. Semoga tetap bisa semakin sehat di tengah era-era masih Covid kayak gini. Kali ini di segmen Titip X, kali ini Mintips akan membagikan cara supaya kamu bisa bikin brand kamu sendiri. Yes, kalian lagi nggak salah denger. Mintips akan ngebagiin cara bikin brand kalian sendiri dengan modal seminimal mungkin. Mungkin sekitar 1 jutaan, kalian udah bisa bikin brand kalian sendiri. Dan tentunya ini bisa kalian dapetin di 168.com. Simak detailnya. Oke, mungkin masih banyak yang nggak tahu nih soal 168.com yang udah aku mention tadi. Di 168.com tuh adalah salah satu marketplace yang ada di China sana. Dan itu marketplace khusus untuk buat orang lokal. Ya bahasanya udah pasti bahasa China. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang udah aku bikin untuk gimana caranya ngerubah bahasa itu jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris supaya jadi lebih gampang. Dan cara berkomunikasi dengan seller juga. Sebelum kita masuk ke cara bikin brand yang murah dari sana, teman-teman tuh pastiin dulu kalau teman-teman tuh emang udah siap untuk bikin brand itu sendiri. Gimana caranya mastiin teman-teman tuh udah siap? Yang pertama, teman-teman tuh harus udah punya riset produk atau riset market itu yang jelas gitu. Jadi barang yang teman-teman jual tuh udah teman-teman tahu harus berjualan ke channel yang mana, apakah yang terdekat, apa harus ke retail, apa harus ke online, karena banyak media channel yang bisa kita pakai untuk berjualan gitu guys. Nah, gunanya apa? Teman-teman harus sudah punya insight dulu seputar market industri tersebut gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh mulai dari bikin produknya dulu. Teman-teman tuh bikin produk tuh harus jawab dari kebutuhan marketnya dulu nih. Jadi kalau marketnya sekitaran teman-teman udah tahu kalau ini yang dibutuhin, oke, berikutnya adalah kita harus dapetin insight yang lebih jelasnya. Berapa banyak barang tersebut dibutuhin. Misalkan itu barang adalah membutuhkan size apa yang paling banyak dibutuhin. Atau kan barang tersebut butuh warna apa yang paling banyak dicari. Teman-teman tuh harus udah punya itu semua dulu sebelum bikin brand kalian sendiri, karena bikin brand itu ya memang modalnya kecil, tapi kalau barangnya nggak sesuai sama permintaan pasar jadi dead stock doang kan, buat apa gitu. Lagi-lagi di sini aku nekanin banget kalau setiap teman-teman mau bikin bisnis atau apapun itu, brand sendiri atau bisnis apapun itu, teman-teman harus sudah punya market insight dari produk atau dari segmentasi itu dulu gitu. Jadi udah jelas nyasarnya mau ke siapa, salurannya pakai apa, gimana metode jualannya, dengan konten marketing kah, dengan ads kah, dengan reseller kah, dengan apapun caranya, berapa volume yang penjualan yang bisa kita capai gitu setiap bulannya. Atau teman-teman mungkin lebih bagus lagi kalau teman-teman udah punya database-nya duluan, itu lebih bagus lagi. Makanya cara paling gampang untuk mengupai itu semua, aku sih paling nyaranin buat teman-teman, pertama adalah coba dari dropshipper dulu mungkin, atau reseller kecil dulu. Jadi teman-teman coba beberapa produk jualan gitu, teman-teman lempar, teman-teman udah tahu kalau oh ini market untuk produk sepatu adalah di yang ini. Teman-teman udah punya database-nya, udah kumpul insight-nya, baru teman-teman putusin tuh untuk berjualan dengan brand kalian sendiri. Karena jujur bikin brand sendiri itu yang paling besar tantangannya adalah branding gitu. Itu yang paling besar. Karena ya investasinya paling besar di situ lah. Karena kalau teman-teman udah berjualan dengan brand punya orang yang udah besar, orang-orang udah notice akan brand tersebut, teman-teman nggak perlu effort lebih untuk menjelaskan tentang brand tersebut. Tapi kalau baru, teman-teman harus effort lebih gitu sih. Jadi kalau teman-teman udah punya tadi volume penjualannya, teman-teman udah punya insight soal marketnya, teman-teman udah punya syukur udah punya database dari customernya, ya baru teman-teman, kalian nggak salah nonton video ini, kalian bisa langsung cari barangnya di 168.com. Kali ini aku akan contohin untuk mencari barang di 168.com di kategori sepatu. Di sini aku udah coba nulis ya, untuk yang mau aku cari adalah sepatu kanvas. Keywordnya jangan lupa adalah custom canvas swoosh. Ini tinggal aku copy di sini, kemudian aku enter di sini ya, kemudian tinggal diklik enter aja kayak biasa. Gitu, nanti akan muncul nih.
pilihan-pilihannya. Di sini kayak biasa teman-teman udah ngerti pasti. Kalau untuk gimana caranya ngerubah dari bahasa yang China jadi bahasa Inggris ya gampang banget aja, tinggal di klik kanan aja terus translate tuh Inggris atau Indonesia ya. Teman-teman lebih nyaman pakai yang mana. Nah, ini udah muncul banyak banget opsi-opsinya dari sepatu-sepatu kanvas yang bisa teman-teman pesen dan custom pastinya. Ini itu, nah klik kanan, tinggal di translate ke Inggris saja. Ditunggu sebentar, dia akan segera mentranslate. Ini juga ada fitur-fitur yang bisa dimanfaatin sama teman-teman untuk mulai mencari barang. Tinggal diartiin aja di Inggris, nanti tinggal ditungguin aja, dia akan otomatis berubah ke bahasa Inggris ya. Ini aku buka aja contohnya di sini. Nah, ini salah satu contoh sepatu kanvas yang bisa di custom. Nah, di sini perbedaannya apa dengan yang barang biasa? Coba nih, aku juga buka yang barang biasa. Ini contoh barang biasa nih, kalau sepatu nih, dia ada variannya, ada warnanya, sama ada harganya. Ini untuk yang bisa di custom. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau barang-barang yang bisa di custom, itu ada di bagian customize on demand ini guys. Dan juga bisa ada di select and custom. Ini ada minimal ordernya ya guys, pastinya guys ya. Dan custom ini bisa sejauh mana? Kalau di 188, sellernya itu bisa custom tuh bener-bener barang yang berbeda dari yang dia display di sini guys. Jadi ada dua pilihan custom. Yang pertama adalah kalian cuma nge-rebranding. Jadi barangnya sama persis kayak yang ada di display di sini. Oke, barangnya ada yang kayak persis di sini. Tapi dia cuma ngerubah di bagian yang berhubungan tentang brand. Misalkan teman-teman mau custom di bagian yang ada si logo dari Allsport ini. Jadi ini adalah brand logonya ya. Jadi teman-teman bisa nge-custom di sini nih. Jadi ini kalau teman-teman sendiri bikin sepatu impor brandnya. Sepatu impor itu berubah jadi sepatu impor. Di dalamnya juga name tag-nya berubah jadi sepatu impor. Jadi ntar yang di custom adalah di bagian yang berbau branding dari produk yang sama. Itu pilihan custom yang pertama ya. Itu termasuk di bagian kotaknya biasanya kalau ini kasusnya sepatu. Di bagian kotaknya juga akan di custom dengan brandnya dari yang customer punya gitu, dari teman-teman milikin. Atau yang kedua itu yang benar-benar nge-custom semuanya. Jadi bentukannya itu benar-benar berbeda dari yang ada di sini. Itu bisa juga dibantu sama seller di Cina guys. Tinggal diklik di sini nih. Ini kan bisa teman-teman bisa dapat estimasi lah kira-kira harganya di kisaran berapa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau detail, teman-teman ya harus ngechat dari sellernya itu sendiri, tanya ke si sellernya itu sendiri, dan gimana caranya ngechat si seller itu sendiri, itu tinggal klik di bagian sini aja nih guys, di bagian Aliwang ini nih. Dan gimana caranya pakai Aliwang, teman-teman bisa cek video sebelumnya yang udah pernah aku bikin, nanti aku drop di deskripsi. Teman-teman bisa cek aja gimana caranya bikin ID sampai bisa komunikasi langsung dengan sellernya tuh guys. Jadi ya kalau di sini bisa dilihat nih minimum ordernya tuh 2. Jadi kalau untuk yang kasusnya adalah pengen bikin brand sendiri gitu, cuma custom di bagian brand, itu bisa dari 2 doang, lebih sedikit modalnya. Itu cuma butuh modal berapa tadi, sekitar ya 29 yuan lah, 29 yuan ya murah banget sih, aku pikir sih 100.000 mungkin kalau untuk dapat 2 produk di sini. Oke, jadi misalkan teman-teman udah nentuin nih mau produk mana yang mau akan dibikin untuk di custom, ya kayak biasa teman-teman udah komunikasi sama seller, nanti biasanya seller udah dapat kayak maksud dari teman-teman kayak gimana brandnya mau dibikin, nanti dia akan ngasih kayak link spesial gitu untuk pesanan teman-teman. Nanti tinggal copy paste aja linknya. Kalau sini misalkan link di sini copy paste aja, di titik beliin pastinya nantinya tinggal paste di titik beliin, nanti akan muncul harganya kayak biasa. Kalau dia udah ngasih harganya ya teman-teman tinggal pesan aja tadi mau pesan berapa piece dari yang udah disepakati sebelumnya, tinggal disamain aja misalkan mau 100 piece, 100 piece, 10 piece, 10 piece, 50 piece, bebas tergantung dari kesepakatan teman-teman. Kemudian ya tinggal teman-teman order aja, nanti kayak biasanya kan kita bantu masalah pembelian dan pengiriman ke sellernya sampai ke alamat teman-teman gitu guys. Dan gampang banget jadinya menurut aku sekarang bikin brand. Nggak ada alasan lagi kalian pengen bikin brand harus punya pabrik dulu besar di mana gitu, pikirin dulu punya pabrik luasnya 1 hektar di mana, yang harga tanahnya murah, pekerjanya gimana, apa segala macam. Nggak. Kalau kalian caranya kayak gini, kalian punya brand dengan awalnya seller dari luar, kalian kirim barangnya ke sini, kalian tinggal distribusiin aja langsung, karena dia udah pakai brand atas nama kalian, lebih enak lagi guys. Gitu. Jadi ya coba aja, dimulai coba. Ini baru dapat uang THR, mungkin langsung coba-coba bikin bisnis brand kalian sendiri, karena
Ini nggak cuma sepatu, pastinya ini bisa untuk custom macam-macam, baju, contohnya itu paling sering banget untuk kategori fashion kita di custom seperti itu. Atau mungkin dari yang peralatan rumah tangga, kalian mungkin suka lihat tuh di Shopee kayak peralatan ini sama tapi kok bisa beda brandnya ya, karena kemungkinan dia beli dari seller yang sama tapi beda customnya aja guys. Itu guys rahasianya. Jadi cobalah bikin brand Anda sendiri langsung, nggak perlu khawatir, langsung aja coba bikin sekarang juga, manfaatkan mumpung lagi bisa guys dan ada ilmunya. Mungkin itu untuk video kali ini. Silahkan like kalau kalian menurut kalian ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada keluhan atau segala macam, tinggalkan di komen aja, pasti kita balas itu di sana. Jangan lupa juga follow sosial media kita, Instagram kita ada di @beliinofficial, ada juga TikTok, kalian bisa juga, kita juga ada komunitas, yaitu di bagian join komunitas, teman-teman bisa buka www.beliin.com, di bagian atasnya ada join komunitas. Di sana kita akan ngebagi insight-insight seputar cara berbisnis online, seputar tips impor, seputar promo-promo yang hanya ada untuk di grup komunitas tersebut. Dan tentunya semua yang ada di kita berikan itu gratis. Kita nggak ada bayar untuk member atau apapun di join komunitas tersebut. Jadi silakan join dulu aja, cek-cek dulu aja, lihat dulu aja, tanya ke customer service kita terbuka 24 jam pastinya. Thank you banget buat video kali ini, sampai jumpa, bye.